Oke, selamat pagi anak-anak. Halo. Sudah hadir semua ini? Belum? Oke. Hmm. Halo. Oke, ini yang hadir masih belum semua ya? Oke, masih 23 anak. Oke, ditunggu. Oke, sambil nunggu yang lain, silahkan mungkin yang butuh disiapkan kalau ada minuman mungkin atau kopi dulu, atau mungkin yang belum sempat sarapan bisa ya sarapan dulu sambil nunggu temennya bergabung semua. Boleh, silahkan saja. Ditunggu dulu. Oke, sepertinya ini tidak berubah ya yang hadir. Belum ada perubahan ya. Oke, waktunya kita hanya sejam ya Rek hari ini, soalnya ya seperti biasa sih sejam, cuman kita lebih dimulainya lebih anu aja, lebih ya awal aja soalnya
ya, materinya juga agak susah. Oke, silahkan segera dihubungi teman-temannya yang belum hadir. Terus yang punya laptop bisa digunakan juga laptopnya, soalnya kita mau bikin Google Form ya hari ini ya. Kemarin kan kita sudah buat kayak Google Dokumen, spreadsheet dan seterusnya. Oke, sebentar. Oke. Oke, pertemuan kita kali ini saya mulai. Selamat pagi. Oke, saya akan itu aja ya, langsung aja ya. Saya screennya saya share. Oke, drive saya. Oke. Nah, kalau yang sudah punya buku SIMDIK-nya silakan dibuka buku SIMDIK-nya halaman 64 kalau di back sini. Kalau di back halamannya 54. Nah, ini buku SIMDIK yang semester 2. Oke. Kalau yang belum punya saya share dulu. Kasih share link ya, salin link. Saya bukan chatting, mana chatting. Oke, silakan dilihat di chatting. Saya sudah kirimkan linknya untuk itu yang mendownload ya, buku SIMDIK yang semester 2. Oke, sebelumnya ketika nanti pas dijelaskan terus di kalian belum mengerti, itu aja ya, langsung aja bertanya, tidak usah nunggu itu selesai. Soalnya kita sambil belajar juga ada prakteknya juga. Terus nanti pas ada pertengahan praktek ya silakan juga diikuti prakteknya. Jadi yang punya laptop silakan dibuka laptopnya. Terus jangan lupa dikoneksikan juga ya di WiFi. Terus yang pakai HP ya enggak apa-apa, bisa pakai HP, buka di Google Chrome atau di aplikasi browser yang lain, bisa pakai Mozilla atau yang lain. Oke, saya jelaskan dulu sedikit tentang Google Form. Nah, Google Form ini fungsinya adalah kalau kita butuh itu ya, butuh ya collecting sebuah data. Kita pengen punya sebuah data yang sangat banyak jumlahnya, tetapi kita tidak mungkin untuk mengordinir atau mengontrol sebuah datanya biar lebih mudah untuk di handle. Nah, makanya kita butuh yang namanya Google Form. Sebenarnya fungsi Google Form ini hampir sama kalau kita punya formulir. Misalkan kita mau mengadakan event tentang musik misalkan, biar kita mengetahui jumlah yang hadir, yang mendaftarkan siapa saja, kita kan biasanya membuat formnya, formulir sebuah pendaftaran, kita cetak terus diisikan kepada yang ingin hadir. Nah, kalau dulu seperti itu, jadi kita mengoleksinya satu-satu, kita ya inputkan satu-satu yang mendaftar, nanti per lembar dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan juga kalau formulirnya sangat banyak, di atas ya 100 buah dan seterusnya, nah itu akan sangat sulit untuk istilahnya diolah datanya. Nah, makanya dibuatlah sebuah formulir berbentuk digital. Cuman sebenarnya formulir tidak hanya punyanya itu ya Google ya, punya yang lain juga bisa, atau kita bisa bikin sendiri formulir lewat ya web sendiri juga bisa. Nah, ada template-nya yang biasanya yang ditempelkan di web ya. Nah, ini dipilih Google Formulir ya soalnya lebih mudah aja.
Kalau kita bikin sendiri ya kita harus ngoding dulu, terus kita tempelkan dulu di web dan seterusnya. Kita harus beli domain dan seterusnya agar bisa diakses lewat internet. Nah, cuman kalau kita pakai Google Form itu lebih mudah. Kita tinggal login aja di akun kita di Gmail, nanti kita buat Google Form di situ. Oke. Formulir adalah lembar isian yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data atau informasi. Formulir biasanya berupa kertas dan dibagikan untuk diisi oleh responden. Formulir sebuah saran, formulir sebuah lamaran, atau formulir sebuah pendaftaran. Nah, membuat formulir lebih mudah dan lebih hemat dengan memanfaatkan aplikasi yang disediakan secara online. Uang biaya untuk nyetak tidak diperlukan. Selain itu tidak perlu menyalin ulang sebuah data yang telah ditulis. Sebuah data langsung diketik pada formulir. Contoh, Google menawarkan sebuah aplikasi formulir daring yang disebut dengan Google Form. Sebagai contoh, seperti ini. Nah, ini ada Google Formnya. Misalkan kita bikin formulir tentang pendaftaran ke sekolah. Anggap saja kalian sebuah admin di sekolah atau operator atau yang bekerja di sekolah misalkan. Nah, di formulir di situ kita butuh sebuah form yang bisa diisi yang lebih cepat, bisa dibuka di HP. Soalnya apa? HP sekarang kan sudah menjadi kebutuhan itu ya primer, jadi hampir setiap orang itu HP-nya tidak hanya satu remalan, itu bisa lebih 2, 3 dan seterusnya. Nah, umumnya anggap saja sekarang setiap orang punya smartphone, bisa Android, bisa iPhone dan yang lain itu ya. Tapi kebanyakan sih itu ya Android. Nah, mereka sudah punya seperti itu yang bisa digunakan untuk membuka sebuah formulir online. Oke, intinya seperti itu ya. Fungsinya adalah ada aplikasi yang digunakan untuk mengoleksi sebuah data. Oke, langsung saja kita buat. Silakan diikuti. Kalau yang sudah bisa ya mungkin ya sambil mengingat-ingat, mungkin lupa dan seterusnya. Kalau yang belum bisa silakan ya diikuti langkah-langkah kita bisa bikin Google Form, dan di situ ada fitur-fiturnya yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Oke, saya mulai lewat Google Drive. Jadi silahkan dibuka dulu Google itunya. Google Drive sudah disimpan, sudah dibuka. Halo, yang bisa mengikuti? Halo. Oke, sudah ya. Jadi semua file yang akan kita buat kayak Google Formulir, spreadsheet, dokumen itu akan disimpan di Google Drive. Nah, oke. Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah bikin sebuah folder di Google Drive. Nah, langkah-langkahnya seperti kemarin sudah diajarkan, bisa lewat new di sini atau tombol plusnya. Mungkin kalau di HP, kalau kalian buka Google Drive, di situ ada plusnya juga ya. Atau kalau menggunakan laptop, langsung saja di halaman yang kosong seperti ini, diklik kanan, new folder. Nah, kritik, saya ambil folder simdik kritik dan saran. Nah, kritik dan saran buat kita buka foldernya. Nah, di folder ini itu ya masih kosong ya. Kita buat file Google Formnya. Nah, dengan langkahnya seperti biasa, bisa new di sebelah kiri atau langsung saja diklik kanan. Google Formulir. Nah, di Google Formulir ini ada dua pilihan, pakai yang kosong atau yang sudah ada. Nah, biasanya yang lebih mudah biar kita bisa custom ya, custom yang sesuai keinginan kita, mau dikasih form yang apa, terus namanya apa, terus judulnya apa dan seterusnya, kita pilih aja yang kosong, formulir kosong. Oke. Oh ya, kalau pas dijelaskannya itu ya kecepatan itu ya, silakan langsung aja diingatkan Rek, kalau cepat. Di HP, Yang mana, Pak? Kalau di HP silakan dibuka di browser. Sudah di browser?
Gini rek, kalau di HP ya kalian harus buka browser dulu. Buka dulu Google Drive lewat hub itu, Drive di browser Android, browser Chrome Android. Seperti inilah. Nah, jadi buka dulu ya Google Chrome-nya, terus dibuka dulu di Google Chrome-nya drive.google.com. Ya sebenarnya Google Formulir ini paling mudah digunakan, kita gunakannya adalah sebuah laptop atau komputer. Cuman karena tidak semua punya komputer, jadi kalau mau mengikuti ya kita gunakan HP, itu juga sudah bisa. Sudah diikuti? Sudah dibuka? Halo? Sudah, Pak. Nah, di itu ya, di alamatnya silakan diketikkan ini Google Drive-nya. Sudah? Halo? Sudah? Nanti kalau sudah, oke. Kalau sudah, nanti langkah selanjutnya di HP, di Google Chrome-nya HP, di situ ada titik-titik itu ya, 3 diklik, terus ada di situ ada yang namanya ini rek, desktop view, view Chrome Mobile Android. Nah, silakan dicentang. Nanti ada desktop view-nya. Oke. Jadi kalau gunakan HP di Google Drive-nya di HP, jangan lupa kalau sudah buka Google-nya ya penyimpanannya, di situ silakan di titik-titik 3 disentuh, nanti akan muncul pilihan namanya ini. Nah, desktop view. Nah, di situ biarpun dibuka lewat HP, itu akan tampilannya seperti di komputer. Nah, seperti itu, rek. Oke. Ya sudah ya. Sambil diikuti saja. Nah, kita sebelumnya kan sudah ya. Kita klik new di sini. Halo? Iya. Oke, gimana? Titik tiganya Pak, yang di HP. Yang di browser nak ada titik tiganya atau ya buka yang untuk membuka sebuah itu setting. Bisa titik 3, bisa itu ya. Ada garisnya 3 kalau di Google Chrome. Gini aja wes. Saya contohkan ya. Oke, sebentar. Silakan dilihat ya. Saya screen dulu HP saya. Titik 12 6868. Nah, ini itu sudah muncul ya tampilannya. Nah, kalau kita buka Google Chrome misalkan, nah kita buka ya, drive.google.com. Nah, seperti ini.
seperti ini ya. Di sebelah kanan ada titik 3 ini loh rek. Ini disentuh, pilih yang desktop ini, ininya dicentang. Nah, dia akan biarpun dibuka di HP, di sini akan tampilannya seperti di komputer. Oke, sudah mengerti ya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah saya close dulu. Oke. Kalau sudah silakan bikin folder terus kita buat Google Form-nya. Nah, di sini Google Form-nya belum ada itu ya, judulnya kita kasih judul di sebelah sini, diklik kritik misalkan ya, ini hanya misalkan saja sebagai contoh, kritik dan saran pembelajaran daring simulasi digital. Nah, kalau kita klik di sini otomatis dia akan mengubah sendiri. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada itu ya, sebuah keterangan. Semua perubahan disimpan di drive. Jadi, semua perubahan yang di form semua akan disimpan otomatis. Jadi, tidak perlu kita klik Ctrl S atau kita simpan. Otomatis dia akan menyimpan semua itu perubahannya. Oke, sampai sini sudah? Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita membuat sebuah formulir, kita perlu yang namanya sebuah deskripsi, rek. Nah, ini untuk yang menjelaskan bahwa si audien nanti ketika dia mengisi, dia ya memahami ya tujuannya formnya itu apa, terus ini yang diisi yang seperti apa. Jadi silakan dijelaskan sedetail mungkin di sebuah deskripsinya. Misalkan kritik dan saran untuk pembelajaran daring simulasi digital yang bertujuan untuk menampung semua keluhan dan solusi untuk pembelajaran solusi khususnya Maple Simdik. Oke, anggap saja seperti itu ya. Cuman karena ini kalau kalian bikin buat sebuah deskripsi yang lebih ya detail lagi. Nah, biasanya kalau di formulir kita kan ada namanya judul dulu, terus ada keterangan, terus ada juga pengisian identitas. Nah, baru yang ketiga atau keempat dan seterusnya baru tujuannya apa. Misalkan kalau disuruh mengisi kritik dan saran ya di situ ada sebuah section yang digunakan untuk kritik dan saran. Jadi kita untuk lebih mudah bahwa si audiennya nanti mengerti dia posisinya di mana. Apakah dia posisinya untuk mengisi identitas atau sudah kepada pengisian yang sebenarnya, misalkan formulir pendaftarannya dan seterusnya. Oke, kita buat sekat-sekat atau sebuah section, right? Nah, jadi kalau sudah ada judul dan keterangan, jangan langsung dikasihkan sebuah pertanyaan. Buat disekat atau dipisah dengan cara dikasih sebuah section. Nah, di sebelah kanan itu ada menunya, ada plus, impor, ada tambahkan judul dan deskripsi, gambar, YouTube atau video yang lain, ada section. Kita buat sebuah section dulu. Nah, section yang pertama kita gunakan untuk mengisi identitas. Cuman untuk kebutuhan yang lain, misalkan kayak formulir itu ya pendaftaran ya, mungkin sectionnya bisa dipisah-pisah yang lebih kecil-kecil lagi, biar memudahkan si audien atau yang mau mengisi sebuah datanya itu lebih mudah. Dia tidak bingung karena kebanyakan sebuah pertanyaan. Kita bisa pisah-pisah ya, dikategorikan ya berdasarkan kebutuhannya, kayak gitu. Oke, yang pertama identitas. Nah, kita juga bisa menulis sebuah deskripsi ya. Pengisian identitas untuk
pemberi saran dan kritik. Kebalik ya, dikritik dulu terus dikasih saran. Nah, seperti ini. Oke, baru kalau sudah ada identitas kita buat yang pertanyaannya. Misalkan yang pertama adalah nama lengkap. Nah, biasanya kalau kritik dan saran, kalau ada beberapa yang tidak suka memberikan itu yang memberikan sebuah namanya, ada yang suka. Jadi silahkan kalian nanti bisa gunakan ada section untuk isi identitas atau langsung saja juga bisa, bebas tergantung kebutuhan kalian. Kalau saya ini karena kita hanya buatnya kita ya mencoba semua fitur yang ada di Google Form, kita buat selengkap mungkin. Yang pertama adalah kita ya pertanyaannya adalah sebuah nama lengkap. Nah, di sini ada pilihan. Kalau mau kita mengisikan sebuah nama, kita tidak mungkin ya milih pilihan sebuah ganda, karena kita kalau nama kan jenisnya sangat banyak ya dan unik. Jadi kita minta si auden harus mengetikkan sendiri. Nah, pilih jawaban singkat. Nah, terus di bawah itu kita bisa di sebelahnya ya, kita bisa mengisi sebuah gambar ya, untuk simbol misalkan dan seterusnya. Cuman kalau ini fungsinya tidak perlu dikasih gambar ya, karena identitas tidak perlu. Mungkin kalau yang lain kayak kuis, terus harus ada picture-nya atau videonya juga bisa ditambahkan di situ. Oke, kita coba lagi. Di bawah ada itu ya, duplikasi ya. Jadi simbol ini untuk mengcopy, kopas atau duplicate. Kalau kita klik nanti akan diduplikat. Nah, seperti itu. Oke, kita hapus lagi. Seperti biasa kalau ada sebuah tombol sampah, itu adalah menghapus. Nah, sebelahnya lagi ada fitur harus diisi apa tidak. Kalau kalian harus diisi, silakan dihidupkan harus diisinya. Kalau sudah dihidupkan, dia harus mengisi formulir yang ada. Kalau tidak, nanti ya tidak bisa disubmit atau tidak bisa dikirimkan formulirnya. Nah, ini fungsinya kalau itu berkenaan dengan sebuah identitas, ya pendaftaran misalkan, jangan lupa harus ya wajib diisi. Kalau cuma untuk mengkoleksi kayak kritik dan saran, bisa tidak dihidupkan ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya buat lagi ada yang namanya nomor absen. Nah, nomor absen ini seperti biasa karena kita tidak meminta si auden untuk itu ya memilih ya. Jadi biar mereka mengisi sendiri. Karena nomor itu kan banyak sekali, tidak mungkin kita ya menyediakan sebuah pilihan. Nah, jawaban singkat sudah ya wajib diisi. Nah, ini ada sebuah tombol di sebelah kanan, ada titik 3. Kalau kita klik ada menu, kita bisa menambahkan sebuah deskripsi kayak yang identitas tadi. Ada juga yang namanya validasi. Kalau kita klik ya validasi, kalau kita menginginkan nomor absen itu ya dijawab dengan sebuah angka, hanya angka saja. Jadi biarpun angka tidak boleh dituliskan itu ya huruf ya, kayak 1 itu tidak boleh dituliskan huruf, maka di sini kita tuliskan yang pilih yang ke angka. Atau kalau yang harus sebuah tulisan, kita bisa ganti yang sebuah teks. Nah, nanti kalau pengen lebih canggih lagi, bisa pakai ekspresi reguler atau regex ya. Kalau kalian sudah pernah dengar mungkin yang jurusan TKJ mungkin sudah pernah dengar yang namanya regular expression. Mungkin bisa di kalau butuh bisa ditambahkan. Cuman kita karena ini tujuan kita adalah mengetahui yang nomor absennya, kita pilih yang angka. Jadi menginputnya itu harus sebuah angka, tidak boleh huruf. Kalau huruf di situ nanti tidak bisa disubmit. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Kita tambahkan lagi. Di sini ada kelas. Nah, kelas
kita bisa pilih yang jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, di sini saya memilih pilihan ganda, soalnya apa? Kalau kelas kan tidak sebanyak yang lain ya. Kelas mungkin hanya 3 kelas, dan ada 6 kelas, ada 11 kelas, dan seterusnya. Sedikit. Jadi kita bisa menyediakan sebuah pilihan kepada si audien biar dia hanya memilih, tidak mengetikkan sebuah kelasnya. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi kalau kelas atau kalau kita pengen menginputkan sebuah data yang sedikit, kita bisa dikasih sebuah pilihan. Nah, cuman kalau sebuah datanya diinputkannya banyak atau bebas, tidak ada ya aturannya atau tidak ada ya kategorinya, silakan disuruh mengisi sendiri. Kita bisa ganti dengan sebuah teks atau sebuah paragraf. Nah, misalkan X AKL1, AKL2, AKL3. Nah, tambah lagi XTKJ1, XTKJ2. Nah, kalau cuma 5 kelas kan kita bisa yang ngasih pilihan biar memilih antara yang sudah dikasih pilihan. Nanti bisa dikategorikan. Jangan lupa di sini kalau memang membutuhkan harus diisi, silakan diklik harus diisi. Kalau tidak ya tidak usah diaktifkan. Nah, selanjutnya kita sudah membagi dua. Yang pertama adalah judul, terus yang section yang kedua adalah identitas, baru yang section ketiga kita niat kita apa kita bikinkan, menambahkan sebuah section. Kritik dan saran. Silahkan dituliskan kritik terhadap mapel Simdik dan sarannya juga gini kalimatnya biar enak, tidak pemborosan kalimat. Kritik dan saran terhadap pembelajaran daring simulasi digital. Oke, ini kita sudah bikin ya sebuah section. Kita isi section tersebut dengan kritik dan saran. Nah, opsinya kita pilih yang sebuah paragraf. Soalnya apa? Kritik kan biasanya tidak hanya dituliskan singkat, bisa sampai beberapa paragraf. Nah, makanya kita ketikkan kritik, wajib diisi. Kita duplikat karena isinya juga sama, formatnya juga sama. Kita hanya mengganti judul pertanyaannya saja, saran. Nah, wajib diisi dan seterusnya. Sudah. Nah, sampai sini kan kita sudah buat nih sebuah form ya, form sederhana untuk mengkoleksi siapa saja mengkritik dan memberikan sebuah solusi, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa memperindah itu ya tampilannya form dengan beberapa pilihan. Di sini ada kayak simbolnya kanvas, bukan kanvas apa ya? Kayak itu ya. Tempatnya itu ngelukis ya. Kalau kita klik, kita bisa mengganti. Kita ganti warnanya juga bisa. Nah, dan seterusnya. Atau kita kasih header. Header itu yang muncul di atas. Misalkan kita buat salah satu, kita sisipkan. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul headernya. Header ini bisa ditambahkan pakai buatan sendiri ya, kayak sebuah ya banner atau judul dan seterusnya. Kita bisa nambahkan sendiri dengan cara seperti ini. Kayak tadi pilih gambar, kita bisa unggah yang sudah kita punya atau foto yang kita upload di Google Foto. Saya ambil salah satu aja di sini, sisipkan. Oke, sebelum kita mengirimkan ke itu ya ke audien, kita harus mengecek dulu apakah form yang sudah kita buat sudah sesuai dan benar
atau ada beberapa kata yang ada yang salah penulisannya, kita harus cek. Nah, mengeceknya gimana? Di sebelah kanan atas, di sebelahnya ada simbol gear ya, di sebelahnya gear, sebelah kirinya gear ada namanya preview. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Kritik dan saran pembelajaran daring simulasi digital. Ini sudah benar. Ini adalah judulnya dulu. Nah, kita sebelumnya kan kita sudah buat itu ya, sebuah sectionnya ya, pemisahnya. Kalau ini sudah paham, kita klik. Nah, berikutnya ini adalah section di identitasnya. Misalkan saya coba nama lengkap saya adalah Muhammad Farid Yusuf. Nomor absennya adalah, anggap saja saya 99. Saya masuk di kelas TKJ 2, misalnya seperti itu ya. Kalau ini sudah, diingat bahwa yang ada bintangnya merah itu adalah harus diisi. Kalau tidak diisi, biasanya dia tidak mau. Nah, pertanyaan ini wajib diisi. Misalkan tadi kan kita sudah buat ya, ya validasinya harus berangka. Kalau kita isikan bukan angka, misalkan 9, kalau kita klik berikut, nah ada peringatannya, harus berupa angka yang lebih besar ketimbang 0. Nah, berarti kita harus angka. Nah, baru bisa klik berikutnya. Nah, berikutnya di sini kita masuk di section yang ketiga, yaitu kritik dan saran. Tuliskan kritik, tuliskan saran. Nah, kalau sudah ada tombol kirim, berarti sudah tidak ada ya sectionnya lagi, berarti sini sudah akhir. Nah, kita klik kirim. Nah, kritik dan saran pembelajaran daring simulasi digital sudah Anda telah direkam atau sudah dikirim. Kalau ada pop up seperti ini atau ini namanya halaman itu ya, respon ya, bahwa kita sudah mengirim, sudah dikonfirmasi bahwa sudah mengirim. Oke, kalau sudah sesuai, tadi kan kita bikin ya, di Google Form itu ada dua menu, ada menu ya pertanyaan, ada menu respon. Nah, di sini ada menu respon. Respon adalah ketika orang yang sudah mengisi formnya akan ya muncul di sini. Oke, selanjutnya kita kirimkan ya. Nah, mengirimnya gimana? Di sini sebelah kanan aja ada tombol kirim. Kalau kita klik kirim, pilih 3 pilihan. Bisa lewat beberapa email, bisa share pakai Facebook, ada Twitter. Kalau kalian punya akun Twitter, silahkan di embed ya, namanya disisipkan di halaman Facebook kalian atau di Twitter kalian. Ada juga pakai link. Link ini semua yang punya link di internet bisa ngisi. Jadi link ini lebih mudah. Kalau yang tombol seperti ini adalah di embed. Di embed itu kayak disisipkan di sebuah website. Nah, ada yang seperti ini. Ini sebuah kode untuk menyisipkannya di website. Cuma kita pilihnya yang link biar mudah, semua orang bisa. Nah, link yang seperti ini sangat itu ya, panjang sekali ya. Itu linknya kita bisa dipendekkan. Nah, kita klik yang pendek, kita salin. Saya kopikan di chatting, chat, saya paste, saya kirim. Oke, silahkan diisi Google Form yang sudah kita buat, bebas ngisinya, silahkan saja biar kita mengetahui. Nah, oke, selanjutnya di respon yang sudah kita buat tadi itu ada simbol plus kayak simbolnya Excel. Nah, fungsinya di sini adalah agar semua respon yang sudah kita buat
itu bisa muncul otomatis di Excel. Nah, itu langkah-langkahnya gimana? Tinggal diklik aja, klik yang simbol Excel, buat spreadsheet yang baru. Di sini sudah ada judulnya, sama dengan yang judul Google Form kita buat. Nah, otomatis akan muncul di New Tab. Nah, di sini semua data itu akan dimasukkan di sini, Rek. Nah, semua data ya. Data yang kita buat di Google Form tadi kita bisa otomatis yang memasukkannya di sini. Oke. Yang linknya sudah saya kirimkan di chatting, silahkan diisi dulu. Sambil saya juga melihat yang sudah merespon itu siapa saja. Oke, sampai sini apakah sudah paham atau mungkin ya ada pertanyaan, Rek? Kalau ada pertanyaan silakan saja sebelum itu waktunya habis. Atau sambil mengisi, sambil ngecek apakah ada yang belum dipahami ketika bikin Google Form dan seterusnya. Oh ya, Google Form ini tidak hanya digunakan untuk itu ya, formulir, tapi bisa juga digunakan untuk sebuah kuis. Nah, jadi nanti ada pertanyaan bisa dijawab juga di Google Form dan otomatis mengkalkulasi yang benar jumlahnya berapa dan nilainya berapa. Nah, itu bisa digunakan di Google Form. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum waktunya habis. Pak, kalau tidak punya kritik diisi atau tidak, Pak? Ya diisi aja. Ini kan cuma ini, Rek. Ini sebenarnya bukan, saya tidak benar-benar itu ya minta kritik dan saran. Ini hanya biar kalian paham aja kalau bikin Google Form nanti seperti ini. Ya diisi aja, enggak apa-apa, terserah. Atau memang beneran diisi, apa kritiknya, mungkin ada yang kurang di saya pas belajaran. Gak apa-apa ya, Pak? Ya boleh, enggak apa-apa, biar nanti kelihatan. Kalau ada memang ada yang kurang di saya pas pembelajaran SIMDIK juga enggak apa-apa, Rek. Disampaikan aja, mungkin kita buat bahan diskusi, buat ya evaluasi. Kalian kepengennya kalau belajar SIMDIK seperti apa, terus kalau ada saran mungkin juga boleh dituliskan aja di sini. Oke, kalian dilihat juga bahwa di sini itu ya di spreadsheet setiap respon yang istilahnya yang terbaru akan itu muncul di bawahnya. Dan sedangkan di itu ya, kalau di Google Form responnya hanya nama lengkap sesuai formnya ya, tidak ada waktunya, Rek. Kalau tidak salah tidak ada waktunya. Cuman kalau kita lihat di Excel ada waktunya, ada waktu kapan itu kalian istilahnya mengirimkan waktu beneran waktunya ya, kayak ya jam berapa, ya menit ke berapa, dan itu ya harinya apa dan seterusnya, tanggal berapa. Oke, silakan bebas, silakan kasih kritik juga boleh, saya juga akan dengarkan juga. Kalau ada saran juga boleh, kepenginnya kayak apa, mungkin biar pembelajaran SIMDIK-nya bisa lebih baik lagi selanjutnya, atau mungkin ada beberapa kendala ketika belajar SIMDIK bisa disampaikan di sini, Rek. Kadang-kadang kan tidak semua orang bisa mengatur kata-kata untuk disampaikan langsung, entah kritikan atau saran. Bisa mereka lebih suka menuliskan sarannya, itu juga ada. Jadi ini ada kesempatan, ya silakan aja. Oke ya, sambil saya itu silakan dituliskan sambil saya itu ya lihat apa saja kritiknya.
Satu, ada kritikan Pak, dan juga tidak ada saran, tidak ada, titik ya wis lah sembarang. Tidak ada Pak, sudah baik, beliau sudah jelas. Nah ini ada yang kasih kritik nih. Dalam tugas belajar semester 2 monoton, seharusnya bisa lebih bervariasi dengan menggunakan beberapa media. Nah mintanya seperti apa nak? Hehehe. Kalau ada saran mungkin bisa lebih on time. Loh ini kritiknya tidak kurang media bervariasi, bisa lebih on time. Oke, saya usahakan ya. Usahakan saya selalu on time. Mungkin teman-teman kalian juga silakan berusaha untuk ya on time bergabungnya. Nah, biar kita sama-sama waktunya ndak habis. Kalau yang monoton seharusnya lebih variasi dengan menggunakan beberapa media. Kalau media sebenarnya saya lebih suka itu ya langsung kita itu praktekkan aja. Jadi kalau saya jelaskan dengan slide, kalau kan ada tuh yang lebih cepat paham kalau langsung aja dikerjakan. Terus ada juga yang ya cukup dijelaskan aja sudah cukup. Cuman kebanyakan kan kalau bisa langsung dikerjakan ya lah ya. Jadi pas nerangkan langsung ya di apa? Ya dipraktekkan itu juga bisa. Oke, nanti saya akan perbarui lagi kalau ada ya kita tambahkan sumber-sumber yang lain, bisa pakai YouTube, bisa pakai video dan seterusnya. Dada, ini kurangnya latihan soal Pak, seharusnya ada latihan soal supaya kalau ulangan memahami materinya. Sebenarnya soal latihannya ada rek, cuman ya waktunya kan kita pertemuannya per minggu cuma 1 jam. Gini, kalau kalian pengen bisa sih sebenarnya kita bisa bikin Zoom sendiri di luar waktu yang sudah ada. Kalau di luar waktu pelajaran di sekolah ya, misalkan kalau pelajaran di sekolah tiap harinya selesai sekitar jam 12 atau gimana, kita sore kita sepakat ya, mungkin ada satu kelas sudah sepakat atau 2 kelas sepakat kita akan bikin Zoom sendiri. Nah, gitu. Ya medianya sebenarnya itu ya banyak. Kalau kita zoomnya tidak kuat, mungkin kita bisa gunakan room yang lain, kita pakai Office Microsoft Teams, atau kayak saya ada yang itu live di YouTube, nanti bisa kasih respon di itu ya, pertanyaan-pertanyaan juga bisa dan seterusnya. Sebenarnya kalau tekniknya banyak sekali ya, kita ketemunya lewat itu ya online, tergantung apakah satu kelas itu sepakat. Karena saya tahu kalau satu kelas kan belum tentu waktunya ya, waktunya belum tentu bisa. Terus ya kepunyaan laptop atau HP juga belum rata, ada yang punya ada juga yang tidak. Karena SIMDIK minimal butuh HP rek, kalau punya komputer malah lebih bagus gitu. Oke, ada lagi nggak materi yang disampaikan terlalu cepat? Nah gini rek, kalau terlalu cepat silahkan di itu ya di langsung aja diingatkan, Pak ya terlalu cepat, atau Pak ini belum paham Pak, diulangi lagi Pak. Nah itu ya enggak apa-apa, saya boleh-boleh aja. Saat belajar jelaskan secara jelas. Oke, sarannya gitu, tidak ada kritik, tidak saran tentang oke, sudah bagus. Belum ada, tidak ada, oh tidak ada. Oke, nah, itu ya. Nah gitu rek. Jadi kalau pengen apa ya, sebenarnya waktu ya 1 jam untuk SIMDIK itu sebenarnya kurang ya, cuman karena kita kan tidak mungkin minta, karena pelajaran kalian di kelas 1 kan tidak hanya SIMDIK saja, ada pelajaran yang lain. Jadi kalau ya itu kalian mau, silakan di ketua kelasnya meminta satu kelas, misalkan kita ketemu di luar waktu yang sudah ditentukan, kayak sekarang mungkin entah Jumat sore, entah hari Minggu, entah hari apa. Kalau di luar waktu zoomnya sendiri, zoom yang reguler itu juga tidak apa-apa, cuman harus dikomunikasikan dulu, dalam arti satu kelas itu harus sepakat. Kalau tidak ya kan itu kasihan rek.
yang ikut siapa sebagian, nanti yang tidak ikut juga tidak semuanya, nanti malah ketinggalan. Lebih baik minimal lah ya satu kelas sepakat. Ya untung-untung kalau misalkan di AKL 3 kelasnya sepakat semua malah bagus, kita bisa bikin Zoom sendiri. Atau di TKJ 2 kelasnya sepakat semua malah bagus. Atau 5 kelas sekalian juga tidak apa-apa. Kayak seperti ini kita buat ya berapa jam, mungkin ya 2 jam di luar waktu ini juga tidak apa-apa. Biar kalau kalian ada yang belum paham bisa langsung itu bertanya. Di luar Zoom pun saya juga menyediakan kalau ada yang bertanya bisa lewat itu ya WA ya. Kalian bisa WA saja, tidak usah telepon, karena ya kita waktunya beda ya, maksudnya kebutuhan kita sedang ngapainnya juga beda. Cukup di WA saja, nanti saya akan itu kalau memungkinkan akan dibalas. Gitu ya. Oke, sampai sini apakah sudah paham atau mungkin ada yang ya ditanyakan? Silakan kalau belum ngerti. Halo? Ada yang bertanya, Rek? Oke, tidak ada? Sudah paham semua? Halo? Oke, kalau sudah saya tutup dulu, saya share mic-nya. Oke, minggu depan itu ya kita belajar bikin kuis lewat Google Form. Jadi kita ya topiknya masih Google Form minggu depan, karena Google Form sebenarnya fiturnya masih banyak sekali, kalian bisa memanfaatkannya lebih baik, lebih itu lagi. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini karena waktunya juga sudah mau habis, sudah jam 9 lebih 3 menit ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan sekarang bisa ditanyakan lewat WA, atau yang belum bisa bergabung hari ini bisa lihat di YouTube ya, di YouTube saya videonya, video rekaman pembelajaran kita yang hari ini, atau yang minggu-minggu kemarin juga ada rekamannya, silahkan bisa diakses. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini, saya akhiri, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang Pak. Oke, Iya. oke.